Salam semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini saya membahas materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan topik hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Diambil dari buku paket kelas 8, ada di bab 9. Nah, sebelum kita akan mulai, lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami datang dengan hati yang terbuka dan siap untuk belajar. Berkati kami, berikan kami pemahaman untuk kami bisa mengerti setiap apa yang dijelaskan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita lanjutkan. Sebelum mempersiapkan diri untuk mendengarkan video ini, terlebih dahulu siapkan Alkitabnya, dan juga kalau ada buku paket kelas 8, buka di bab 9 bagi yang kelas 8. Nah, kita akan bahas tentang hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Tujuan pembelajaran di sini diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan arti nilai, yang kedua mengidentifikasi nilai-nilai Kristen dalam kehidupan remaja Kristen, yang ketiga menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan bahas apa itu pengertian dari nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nilai adalah harga atau dalam taksiran harga. Harga sesuatu, angka kepandaian, banyak sedikitnya isi, kadar, dan juga mutu. Nilai merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, tak dapat disentuh, namun dapat dirasakan dalam diri. Secara praktis, nilai menjadi pedoman hidup yang mempengaruhi perilaku seseorang. Pengertian Kristiani. Kata Kristiani berasal dari kata dasar Kristen, dan kedua kata tersebut memiliki akar yang sama, yaitu Kristus, yang merujuk kepada Yesus Kristus. Kata Kristen berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristianos, yang berarti pengikut Kristus, atau orang yang mengikuti ajaran Kristus. Kristiani adalah istilah yang merujuk pada orang yang mengikuti ajaran Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nilai-nilai Kristiani menurut Petrus. Yang pertama, kebenaran. Mengajar dan memegang kebenaran berdasarkan Alkitab, seperti integritas dan kejujuran. Yang kedua, kesalehan. Hidup yang berfokus pada Allah dan memiliki relasi antara manusia dengan Allah, serta memiliki kesederhanaan hidup. Bisa dibuka dalam Ayub 9 ayat 4. Yang ketiga adalah kekudusan. Kehidupan yang telah dipisahkan dari kegelapan menuju terang tujuan, yaitu sebagai garam dan terang yang mencakup pikiran, perkataan maupun perbuatan. Yang keempat, kesetiaan. Memiliki kesetiaan yang didasarkan pada kesetiaan Allah sendiri dengan senantiasa menyertai kita. Wahyu 2 ayat 10b, bisa dibuka. Nah, yang kelima, nilai-nilai Kristiani menurut Petrus yang kelima adalah keutamaan. Menyadari bahwa Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, maka kita perlu meresponi pemberian Allah dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Bisa dibuka Yakobus 1 ayat 17. Dan nilai-nilai Kristiani menurut Petrus yang keenam adalah kasih. Mengasihi sesama dengan menerima orang lain, mengampuni yang bersalah, dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Bisa dibuka dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di sini kita akan membahas nilai-nilai Kristiani menurut Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu apa itu isi dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, di sini berbicara tentang buah roh. Jadi nilai-nilai Kristiani menurut Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini ada 9, yaitu yang meliputi 9 buah roh itu. Buah. Apa itu buah? Buah adalah sesuatu makanan yang kita harapkan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, artinya tentu bukan buah yang asam atau yang pahit, pasti buah yang manis.
Karena buah yang asam atau yang pahit itu tidak semua orang menyukai atau suka. Maka dibutuhkan buah yang manis. Karena kalau kita makan buah yang asam atau pahit, maka wajah kita yang cantik, yang tampan, yang ganteng bisa berubah. Tetapi kalau wajah kita kalau kita makan buah yang manis, maka bagaimanapun kondisi kita, kita akan merasa lebih happy, lebih bahagia. Maka perlu, yang dimaksud di sini adalah buah yang manis. Nah, nilai-nilai Kristiani menurut Galatia 5:22-23 ini ada 9. Sama dengan 9 buah roh. Yang pertama itu kasih. Artinya di sini adalah bahwa kita mengasihi, peduli kepada sesama manusia, bahkan seluruh isi dunia, mengasihinya tanpa mengharapkan imbalan. Itulah kasih sesungguhnya atau kasih agape, kasih Yesus Kristus. Yang kedua adalah nilai Kristiani menurut Galatia 5:22-23 adalah sukacita. Sukacita itu sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan suka maupun duka. Artinya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekalipun keadaan apapun yang kita hadapi, tetap bersukacita. Itulah dia yang nilai yang kedua. Yang ketiga adalah damai sejahtera, ada damai. Damai berarti aman, tidak ada kebencian, tidak ada perselisihan. Sedangkan sejahtera dalam bahasa Ibrani ialah shalom, yang digunakan untuk menyapa. Maka kita harus menyapa ketika masuk ke rumah orang, kita ketok pintu dan katakan shalom, artinya damai sejahtera, ada damai, tidak ada kebencian. Nah, itulah nilai Kristiani menurut Galatia 5:22-23. Yang keempat adalah kesabaran. Salah bentuk wujud nilai kesabaran adalah bersyukur dan tidak bersungguh-sungguh serta tidak pesimis dan putus asa terhadap kehidupan yang sedang dijalani. Itu sabar dalam keadaan kondisi apapun. Bagi anak-anak kami juga, mungkin keinginannya tidak tercapai, tetap sabar, tetap berdoa, maka Tuhan akan menjadikan yang terbaik, memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Itu sabar. Yang kelima adalah kemurahan. Berdasarkan Yohanes 3:16, kemurahan merupakan respon manusia terhadap kemurahan Allah, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi supaya beroleh hidup kekal. Itulah kemurahan Tuhan. Nah, itu yang harus kita miliki. Yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah suatu sikap hidup dengan rela hati, memberikan pertolongan kepada orang lain, tetapi tidak mengharapkan imbalan. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita menolong orang lain dengan tulus dan ikhlas, tanpa ada embel-embel di belakang atau mengharapkan sesuatu di balik itu. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Setia berasal dari kata bahasa Yunani pistis, yang berarti dapat dipercaya atau menunjuk pada ciri khas seseorang yang dapat diandalkan. Artinya kesetiaan. Siapa yang bisa diandalkan? Jadi kesetiaan itu, Yesus terlebih dahulu sudah setia, bahkan dia setia sampai mati di kayu salib, supaya kita memperoleh kehidupan. Itulah kesetiaan. Jadi kita pun harus tetap setia sampai mati, mengiring, mengikut Yesus. Yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Kita dituntut untuk memiliki sikap lemah lembut yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap teman, keluarga, dan lingkungan. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kita diharapkan membutuhkan kelemah lembutan supaya kita bisa menguasai bumi. Oke, itu tertulis dalam Matius 5:5. Yang ke-9 adalah penguasaan diri. Mampu mengontrol diri secara baik dan benar merupakan suatu sikap dari penguasaan diri. Mampu mengontrol diri secara baik, artinya ada penguasaan diri. Ketika mungkin temannya mengajak sesuatu membuat kita jadi emosi, membuat kita jadi marah, tapi kita bisa mengontrol diri kita, tidak langsung terpancing emosi. Itulah ada penguasaan diri. Jika teman mengajak kita untuk cabut sekolah, atau melakukan hal-hal yang lain yang tidak baik, tapi kita bisa menguasai diri kita, bisa menahan. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah dia 9 buah roh atau nilai-nilai Kristiani menurut Galatia 5:22-23. Maka ini yang harus kita miliki sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Artinya ada 9 buah itu, ada buah yang manis yang bisa dirasakan oleh setiap orang, terutama keluarga dekat, kemudian lingkungan sekitar kita. Kita bisa dilihat, dinikmati, dirasakan bahwasanya kita adalah memiliki
ada nilai-nilai Kristiani yang ada dalam diri kita. Ada 9 hal itu tadi. Kalaupun masih ada beberapa yang masih belum kita miliki, mari kita belajar untuk terus bisa uh, ada dalam diri kita nilai-nilai Kristiani tersebut. Kemudian, bagaimana prinsip hidup berbuah. Nah, supaya berbuah tadi, supaya kita menghasilkan buah, apa prinsip hidupnya? Yang pertama adalah seorang Kristen dikenal dari buahnya. Memang seorang Kristen itu dikenal dari buahnya. Jadi orang yang dikatakan Kristen, Kristus harus memiliki 9 buah itu tadi. Jadi kalau masih kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan prinsip, bukan seorang Kristen sebenarnya, pengikut Kristus. Jadi kalau orang membalas yang jahat, kita harus balas yang baik. Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Memang itu keadaannya. Itulah mengikut Kristus, ikut salib. Nah, kita harus berjuang dalam hal ini. Yang kedua adalah buah hanya dapat dihasilkan bila tetap tinggal dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4. Artinya buah itu bisa menghasilkan kalau tetap tinggal dalam Kristus. Artinya kita butuh nutrisi firman Tuhan. Kalau kita menjauhkan ibadah, tidak mendengar firman, tidak baca firman Tuhan Alkitab, tidak berdoa, bagaimana kita bisa berbuah? Tentu tidak bisa. Maka kita harus menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan firman itu, sehingga kita bisa menyerap nutrisi dan kita bisa menghasilkan buah yang manis itu. Yang ketiga adalah buah yang baik dihasilkan dari pohon yang berakar. Artinya setiap pohon itu pasti punya akar. Kalau tidak berakar dia berarti mati. Artinya kalau udah berakar tumbuh pasti bisa berbuah dengan baik. Setelah menerima tadi nutrisi. Yang keempat adalah prinsip hidup berbuah. Yang keempat adalah seorang Kristen yang sejati harus berbuah. Ya, kita tidak hanya tumbuh, tapi harus berbuah, bisa dinikmati orang. Buah-buah yang manis, bukan yang asam, bukan yang pahit, tapi buah yang manis yang bisa dinikmati semua kalangan, dari anak-anak, muda, dewasa, bahkan orang tua bisa menikmati. Bahwasanya bisa dilihat ada buah-buah dari diri kita, buah-buah roh atau nilai-nilai Kristiani tadi, ada yang 9 itu. Nah, itulah dia prinsip hidup berbuah. Kesimpulannya adalah dengan mempraktekkan nilai-nilai Kristiani atau 9 buah-buah roh tadi akan membantu setiap orang percaya untuk memahami nilai-nilai Kristiani dalam dirinya, sehingga mampu menyatakan nilai-nilai Kristiani tersebut dalam kehidupannya. Jadilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dan tetaplah berbuah, menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang dan untuk kemuliaan Bapa di surga. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.